Dari fase knockout Conference League, Copenhagen bertemu dengan Chelsea. Ini bisa dibilang pertandingan, walaupun ball possession Chelsea unggul, tapi ini pertandingan berimbang karena kedua tim sama-sama punya total shot 5, yang on target 2, tapi sayang banget Copenhagen ya, karena emang perbedaan agak sedikit kualitas pemain di dalam hal finishing ya. Sementara Chelsea punya sekelas Enzo Fernandez, sekelas Richie James yang tadi bikin gol ya kan, yang tembakannya apalagi Richie James tuh kan, tembakan dari luar kotak penaltinya sangat-sangat terukur. Yang menjadi gol pertama Chelsea di pertandingan tadi ya kan, ditambah juga pas Richie James lepaskan tembakan, ini main Copenhagen nggak ada yang ngepres dan nutup ruang tembaknya pun bisa dibilang nggak presisi tuh kan, masih ada ruang celah yang bisa dimanfaatin sama Richie James di pertandingan tadi. Ditambah lagi Copenhagen sebenarnya punya satu peluang bagus tuh pas tinggal 1-0 ya kan, lewat sisi half space di sisi kanan pertahanan Chelsea, punya peluang tembakan main Copenhagen sayang banget membentur tiang gawang dan bolanya tepat balik ke arah kipernya Chelsea, batal ya terus 1-1 ya kan. Dan gol kedua Chelsea pun ya kelihatan banget nih ya kan, main Chelsea dengan menerapkan agak sedikit main press ya kan di sisi flanknya, flank kiri ataupun sisi kanan pertahanan dari Copenhagen. Berujung pemain Copenhagen kehilangan bola dan pasca kehilangan bola tersebut menjadi peluang berbahaya bagi Chelsea dan Enzo Fernandez bisa menuntaskannya menjadi gol kedua Chelsea. Sementara Copenhagen hanya bisa membalas 1 gol dong lewat tandukan pemainnya tuh kan, tandukan sangat-sangat terukurnya tadi dalam kotak penalti, kencang dan sangat-sangat mengarah ke arah atas kiri gawang dari kiper Chelsea ya kan. Yang mau gue bahas di sini selain hasil match tadi Copenhagen sama Chelsea adalah ini dia nih, kabar buruk bagi timnas Indonesia. Karena apa? Karena salah satu punggawa timnas Indonesia, pemain andalan timnas Indonesia, Kevin Dix, harus ditarik di menit 70-an plus. Karena apa? Karena cedera. Ya, akibat salah tumpuan. Waduh, kira-kira berapa lama nih Kevin Dix sih? Sementara kick off pas lawan Australia nanti tanggal 20 udah kurang dari 2 minggu lagi. Kalau sekarang tanggal 7 berarti 13 hari lagi nih menuju kick off lawan Australia di match day keberapa tuh? Match day kesekian lah ya. Ke-7 kalau nggak salah tuh. Pertandingan ke-7 lawan Australia nanti tanggal 20. Nah, kalau Kevin Dix cederanya lama, ini menjadi suatu kerugian bagi timnas Indonesia. Karena apa? Karena tenaga Kevin Dix sangat dibutuhkan nih untuk membantu timnas Indonesia meraih target yang dicapai itu untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, kalau kita lihat ya di pertandingan semalam, Kevin Dix nih main cukup prima sepanjang pertandingan. Dia punya tackle 1 atau 2 gitu kan, operan suksesnya sekitar 45 kali. Ya, tapi ya dengan cedera Kevin Dix tadi ya terpaksa Kevin Dix harus ditarik keluar lapangan sebelum menit 80. Biasanya sih kalau cedera salah tumpuan gini, kalau kita perhatiin udah ya, emang sih nggak lama, nggak kayak hamstring gitu kan. Bisa kalau hamstring kan butuh mungkin 2 minggu atau 3 minggu ya. Nih salah tumpuan kita nggak tahu nih, karena di bagian ankle atau di betisnya atau di sisi mananya nih. Ya kalau memang pahit-pahitnya cederanya butuh waktu berapa minggu, udah kita harus pasrah kehilangan Kevin Dix di match FIFA Matchday nanti di bulan Maret ini, tanggal 20 sama 25 Maret. Tapi semoga sih cederanya ringan aja dan bisa main nanti pas FIFA Matchday. Nah, ini yang sebenarnya udah pernah gue bahas nih di konten gue sekitar 2 bulan yang lalu lah ya, pas membahas FIFA Matchday bulan Maret ini. Lagi itu gue bilang ya, salah satu yang perlu diwanti-wanti ataupun diwas-wasin sama timnas Indonesia adalah hantu cedera ya kan. Karena ya bulan Maret ini merupakan salah satu bulan yang sangat-sangat sangat-sangat full, udah peak banget nih. Menjadi peak performance dari skuad timnas Indonesia yang bermain di berbagai klub yang ada di Eropa. Karena apa? Ya itu deh ya, karena kan di bulan Maret ini kita tahu nih, ya pun nggak semua tapi ada beberapa tim yang dibela sama pemain timnas Indonesia ini pasti lebih padat jadwalnya. Ya contoh Copenhagen ya kan, dia lolos ke fase knockout Conference League, ya otomatis jadwal pertandingan dia lebih padat dibandingin sama tim-tim main timnas Indonesia lain yang nggak punya jadwal main di luar liga lokalnya kan. Dengan padatnya jadwal, dengan tekanan semakin besar, semakin gede, dan intensitas pertandingan pasti juga meningkat ya, hantu cedera pasti udah mengintai dan mengintip nih, siapapun pasti kena,
mau CR7 pun ya bisa cedera ya kan. Kalau durasi pertandingan makin sini makin ketat dan makin padat jadwalnya. Ya kalau kita lihat apa yang dialami Kevin Dix ya, ini suatu hal yang benar-benar ditakuti nih, baik dari klub maupun dari timnas Indonesia ya kan. Ya karena sama-sama membutuhkan tenaga pemain tersebut. Ya kalau kita lihat nanti pemain lainnya nih kayak Jaizes di Venezia ya kan. Nah ini juga mesti kita doakan aja semoga nggak cedera kayak Jaizes. Karena apa ya? Karena di Serie A sekarang kan Jaizes timnya masih berkutat di zona degradasi nih ya, pasti kan dengan tekanan semakin gede, terus juga pressure juga semakin tinggi. Apalagi Jaizes kan Jaizes ini andalan ya di lini pertahanan dari Venezia. Ya untungnya Venezia nggak main di liga di luar Liga Italia ya kan, di Coppa Italia udah tersingkir, jadi cuma fokus di Serie A. Nah ini nih kalau Santa Venezia main di liga turnamen lain misalnya kayak Liga Eropa atau Conference League, ini bisa menjadi bumerang juga nih bagi pegawai timnas Indonesia. Tapi ya untungnya Venezia cuma main di Serie A doang, dan Jaizes kita doain aja nih semoga nanti nggak cedera dah di musim ini atau musim-musim berikutnya, karena emang Jaizes ya bisa dibilang menit bermainnya sangat-sangat padat banget nih di Venezia, selalu starting line up, terus juga jarang diganti di tiap pertandingan. Otomatis fatigue ataupun kelelahan yang berlebih kemungkinan bakal dialami sama Jaizes ya, bulan Maret yang tadi gue bilang kan, ini udah masuk bulan-bulan krusial bagi tim-tim yang bermain di berbagai liga di Eropa ya kan. Selain Jaizes juga ada Mesilgers yang baru pulih dari cedera, dia pun udah dinyatakan fit 100%, tapi kalau nanti Mesilgers kembali jadi pilihan utama dan main reguler, nah ini Mesilgers mesti pintar-pintar menjaga kondisinya nih. Tom Haye juga gitu kan, jadi andalan di klubnya Almer, di lini tengah klubnya menjadi gelandang andalan Almer untuk mengatur serangan. Ya dengan posisi Almer City sekarang yang ada di zona degradasi, otomatis nih tekanan terhadap klubnya makin gede, dan Tom Haye pun ya otomatis makin bertambah nih beban, baik beban psikisnya ataupun beban kinerja otot-otot maupun dari stamina Tom Haye. Karena kan ya makin kesini pasti kan intensitas permainan makin dahsyat ya, makin menguras energi, tenaga dan pikiran di atas lapangan. Yang mudah-mudahan sih nggak kena hantu cedera nih kan pemain-pemain timnas Indonesia yang lainnya. Itu yang baru yang di Eropa ya kan, belum lagi yang di Asia. Salah satu contohnya adalah di Liga Champions Asia ada JDT, ada Jordi Amat, dan di Yokohama Marinos ya ada Sandy Walsh yang masih bermain di Liga Champions Asia. Ya mudah-mudahan sih para pemain Indonesia fit nih di berbagai ajang yang diikutin sama klub-klub yang dibela sama penggawa timnas Indonesia. Dan bagi pemain yang belum mendapat menit bermain banyak, ya semoga sih ya kayak yang di pertandingan sebelumnya dipanggil sama Sintayong, mudah-mudahan dipanggil lagi nih kayak Marcelo Ferdinand, karena kan menit bermainnya kurang. Kalau kita lihat dari statement Kluivert yang jadi pertimbangan utamanya untuk memanggil pemain timnas adalah menit bermain di level klub. Arhan pun sampai mutusin pindah ke Liga Thailand dan ternyata efektif. Arhan menit bermainnya lebih banyak ya kan. Dan yang lain juga Calvin Verdong juga begitu kan. Calvin Verdong di klubnya juga benar-benar ya bisa bilang kerjanya sangat-sangat berat ya, karena Calvin Verdong ini menjadi andalan juga di level klub ya kan, di klubnya saat ini. Ya mudah-mudahan juga sih kayak Calvin Verdong, Haye, Izes dan lain-lainnya bisa tampil fit prima ketika main di level klub dan nggak diganggu sama cedera, biar nanti pas bela timnas Indonesia tampil dengan kondisi yang sehat walafiat. Nah menurut netizen gimana nih, punya harapan lain buat para penggawa timnas Indonesia yang bermain di berbagai liga yang ada di Eropa, di Asia, maupun di Liga Indonesia sendiri? Kalau punya, tulis di kolom komentar. Thank you banget nih yang udah support channel YouTube gua Irwan Chan melalui konten Pundit Abangan dengan cara nonton, like, subscribe, komen, dan share. Thank you banget. Terus dukung channel YouTube gue biar terus berkembang, biar gue bisa terus memberikan pandangan-pandangan point of view terhadap berbagai liga-liga yang ada di belahan dunia. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten Pundit Aban berikutnya. Oh iya, bagi menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan hari ke-7. Gue Irwan Chan pamit, salam olah bola.